absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sawali, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sawali, absen 16. Perkenalkan, nama saya Raisa Firmana, absen 20. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang penciptaan manusia dalam hal sains dan agama. Pada minggu kedua, awal mula proses pembuahan. Sel telur dibuahi 12-24 jam kemudian setelah sperma mampu menembusnya. Setelah beberapa hari, sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel melewati tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Pada minggu keempat, sel tersebut akan berbentuk seperti embrio. Pada minggu kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk, jantung kecil akan mulai berdetak. Pada minggu keenam, hidung, mulut, dan telinga bayi Anda mulai terbentuk dan usus serta otak mulai berkembang. Pada minggu ketujuh, bayi masih memiliki ekor, tangan dan kaki mulai menonjol sedikit. Pada minggu ke-8, saluran pernafasan mulai terbentuk dari kerongkongan hingga paru-paru yang sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-9, janin sudah mulai terbentuk sempurna, telinga sudah ada walaupun masih kecil. Pada minggu ke-10, jari-jari sudah mulai terbentuk, kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-11, janin hampir sepenuhnya terbentuk, menendang, merenggangkan, dan bahkan cekukan saat diafragma berkembang meskipun Anda belum bisa merasakan aktivitas apapun. Pada minggu ke-12, jari-jari bayi sudah dapat membuka dan menutup. Pada minggu ke-13, sidik jari mulai terbentuk, organ juga terlihat jelas dari kulitnya. Pada minggu ke-14, otak bayi mulai aktif, ginjal sudah mulai bekerja. Saat di USG mungkin Anda dapat melihat ia menghisap jempolnya. Minggu ke-15, kelopak mata masih tertutup tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Minggu ini jenis kelamin sudah bisa diketahui. Minggu ke-16, kulit kepala janin sudah mulai terbentuk, Anda mulai merasakan tendangan janin. Minggu ke-17, tulang bayi mulai kuat, tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Pada minggu ke-18, gerakan janin mulai terasa. Pada minggu ke-19, indera janin mulai terbentuk, menyanyilah untuk dia. Minggu ke-20, janin sudah bisa menelan. Minggu ke-21, tendangan janin akan lebih terasa. Minggu ke-22, bibir dan alis sudah mulai terlihat seperti miniatur janin siap dilahirkan. Pada minggu ke-23, telinga janin sudah mengenali suara. Pada minggu ke-24, bayi sudah tumbuh lebih panjang namun kulit masih halus. Pada minggu ke-25, rambut mulai terbentuk saat ini. Pada minggu ke-26, janin menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Hal ini membantu mengembangkan kinerja paru-parunya. Minggu ke-27, janin sudah tidur dengan waktu teratur. Paru-paru belum sempurna namun sudah bisa berfungsi di luar rahim dengan bantuan medis. Minggu ke-28, janin sudah bisa merasakan cahaya, ia sudah bisa berkedip dan bulu mata sudah mulai tumbuh. Pada minggu ke-29, otot dan paru-paru lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kepala tumbuh memberi ruang otak yang sedang berkembang. Minggu ke-30, janin dikelilingi 0,5 liter cairan ketuban dan sedikit aktif. Minggu ke-31, janin sudah bisa memutar kepalanya di berbagai sisi, lapisan lemak pelindung ada di sekitar kulitnya. Minggu ke-32, berat janin pada minggu ini akan terus tumbuh. Minggu ke-33, tulang tengkorak janin belum sepenuhnya menyatu. Minggu ke-34, saraf pusat janin sudah semakin matang, begitu juga paru-parunya. Lahir mulai dari minggu ini umumnya tidak memiliki masalah kesehatan serius dalam jangka panjang. Minggu ke-35, ginjal dan hati sudah mulai berfungsi secara penuh. Minggu ke-36, janin bisa tumbuh 1 ons per hari, lemak yang menutupi kulit juga sudah mulai berkurang. Minggu ke-37, janin sudah sepenuhnya siap untuk dunia luar. 2 minggu ke depan, paru-paru dan otak matang sepenuhnya. Minggu ke-38, janin sudah terbentuk sempurna, lemak di kulit juga sudah mulai hilang. Minggu ke-39, janin siap dilahirkan. Minggu ke-40, jika Anda melahirkan normal, mungkin minggu ini adalah waktunya janin siap dilahirkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulatim min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Allah menciptakan manusia pertama Adam alaihissalam dari saripati tanah yang kemudian menjadi keturunan manusia. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Saripati tanah itu kemudian diubah menjadi air mani atau nutfah dan disimpan dengan aman di dalam rahim. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawnal idama lahman summa ansa'na ukol kon akhor fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Air mani kemudian berkembang menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu menjadi segumpal daging mudghah, kemudian tulang belulang yang dibungkus daging, hingga akhirnya menjadi manusia dengan bentuk yang sempurna. Jadi surat Al-Mu'minin ayat 12-14 menjelaskan proses terciptanya manusia dimulai dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani atau nutfah, lalu segumpal darah alaqah, dilanjutkan menjadi segumpal daging mudghah, kemudian tulang belulang yang dibungkus daging, hingga menjadi makhluk lain yang sempurna. Ayat ini menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta yang paling baik. Hubungan antara pandangan Islam dan ilmiah tentang terciptanya manusia menunjukkan keselarasan dalam beberapa aspek, seperti asal-usul, unsur materi dari tanah, dan proses perkembangan embrio dari nutfah menjadi makhluk sempurna, yang ditafsirkan selaras dengan penemuan sains modern seperti biologi dan embriologi. Sementara Islam menjelaskan penciptaan manusia sebagai kehendak ilahi dari tanah, lalu ditiup untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Ilmu sains menjelaskan proses biologisnya sebagai gabungan sel sperma dan sel telur yang berkembang melalui tahapan zigot, embrio hingga janin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nur wal qawmi wa ma yasurun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi